Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Rizka Stefani dengan NIM 203131200004 dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Jadi kalian pernah ngebayangin gak sih gimana jadinya hidup kita tanpa adanya sebuah teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, di mana masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia masih bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Beruntung, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan. Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan saat ini juga udah semakin pesat. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang ngerasain dampak dari adanya sebuah teknologi. Kira-kira teknologi apa aja sih yang berkembang saat ini dan bagaimana ya dampaknya bagi kehidupan saat ini? Penasaran? Ayo kita bahas di video kali ini. Seperti yang sudah disebutin sebelumnya bahwa teknologi itu udah berkembang semakin pesat di berbagai sendi kehidupan. Salah satu teknologi yang berkembang hingga saat ini yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi. Siapa sih orang yang nggak bisa lepas dari ketergantungan terhadap teknologi? Kayaknya hampir nggak ada deh. Komunikasi yang dulunya membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya seperti pakai surat, sekarang segalanya menjadi sangat cepat dan tanpa jarak karena adanya teknologi. Contoh teknologi yang berkembang dari waktu ke waktu salah satunya adalah smartphone dan internet. Kalian mungkin nggak pernah ngebayangin tuh, smartphone dan internet sudah semakin umum di masa sekarang, iya kan? Teknologi yang berkembang semakin pesat pastinya akan mengubah gaya hidup kita. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, teknologi bisa mempermudah hidup kita secara umum. Tapi perkembangan teknologi itu kayak pedang bermata dua. Artinya walaupun ada banyak dampak positifnya, juga terdapat banyak dampak negatifnya. Kira-kira apa aja sih dampak dari teknologi? Mari kita bahas. Pertama, yaitu dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif pertama, teknologi bisa menghubungkan orang di seluruh dunia. Dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, tentunya memiliki dampak yang sangat global. Artinya, saat ini kita tidak perlu lagi risau untuk berhubungan di orang di berbagai negara karena adanya sebuah dan kemudahan teknologi. Nah, itu dampak positif dari kemajuan teknologi. Kalau dampak negatifnya apa ya? Dampak negatif dari teknologi yaitu teknologi bisa mengurangi interaksi sosial secara langsung antar manusia. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita cenderung lebih terhubung dengan kerabat secara virtual daripada menghabiskan waktu bersama secara langsung. Lalu, dalam kaitannya dengan bisnis internasional, peran teknologi dan informasi semakin memainkan peran penting di dalam perusahaan. Salah satunya dengan penerapan Electronic Data Interchange atau EDI. Dengan adanya sistem ini, kemungkinan perusahaan untuk mempercepat produksi itu sangat mungkin dilakukan. Salah satu dampak dari sistem EDI ini yaitu pemasok, pengirim, perusahaan itu bisa berkomunikasi tanpa adanya waktu tertentu. Sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan fleksibilitas dan respon dari seluruh sistem pasokan global. Selain dampak positif yang dirasakan dari adanya sistem penerapan EDI, juga terdapat dampak negatif yang mengiringinya. Salah satunya yaitu data pengirim, data pemasok, data perusahaan itu bisa hilang jika tidak diamankan sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Sistem ID yang baik dapat membantu perusahaan untuk mendesentralisasikan keputusan sebuah manajemen untuk tingkat pabrik dengan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada manajer tingkat korporat untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan kelompok manajemen material yang terdesentralisasi. Sebelum munculnya internet sebagai media komunikasi utama perusahaan dan pemasok biasanya harus membeli solusi perangkat lunak eksklusif yang mahal untuk menerapkan sistem EDI ini. Dengan adanya internet yang berkembang saat ini tentunya menjadikan para perusahaan, pengirim, dan pemasok itu mendapatkan keuntungan karena sistem yang ada sudah semakin luas di pasaran.
Banyak sistem berbasis web yang bisa dipakai oleh perusahaan untuk mendominasi pasar, yang lebih murah dan lebih mudah untuk diinstal. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang mengadopsi sistem ini, perusahaan tersebut akan menghindarkan diri mereka dari kerugian kompetitif yang signifikan, karena mereka mampu beradaptasi sesuai dengan zaman. Dengan mengetahui dampak positif dan juga dampak negatif dari informasi dan teknologi, tentunya penting bagi kita untuk tidak terjerumus di dalam dampak negatif dari sebuah teknologi. Jangan sampai kita mendapatkan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Terus gimana sih caranya memanfaatkan teknologi dengan bijak walaupun kecanggihan teknologi itu udah selayaknya dimanfaatin untuk kehidupan sehari-hari? Kamu perlu menyesuaikan penggunaan teknologi dengan kebutuhanmu dalam kemajuan teknologi dan informasi. Cara yang bisa kamu lakukan yaitu membatasi penggunaan gadget yang berlebihan dan cuma menggunakannya untuk hal-hal yang positif, seperti mencari informasi-informasi yang bermanfaat, serta ilmu pengetahuan, bukan untuk menonton video-video terlarang dan sebagainya. Dari waktu ke waktu tentunya teknologi terus berkembang pesat. Jadi kita sebagai bangsa yang cerdas, kita harus memanfaatkan teknologi secara bijak. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!